Baik, selamat pagi Bu Mukti dan teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di sini, Trinanda Herlambang dan Berman Lumbanahor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang uji tanda atau sign test. Nanti pada presentasi selanjutnya itu Bang Berman akan menjelaskan tentang uji Wilson. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Apa sih itu uji tanda atau sign test? Uji tanda atau sign test itu adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk melihat adanya perbedaan antara dua kondisi. Nah, kondisi yang dimaksud di sini adalah kondisi sebelum dan sesudah perlakuan tanpa melihat besarnya perbedaan yang terjadi. Maksudnya gimana sih? Nah, begini maksudnya. Misalnya, ada kondisi A, kemudian kita beri perlakuan sehingga menjadi kondisi B. Nah, di situ kita lihat apakah ada perbedaan. Mungkin perbedaannya bisa jadi lebih baik atau mungkin bisa jadi lebih buruk. Nah, bagaimana sih cara penyelesaian kasus uji sign ini dengan menggunakan SPSS? Langsung saja kita masuk. Langkah-langkah uji sign atau sign test dengan SPSS. Di sini kami telah membuat satu contoh kasus, yaitu seorang guru ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai antara belajar menggunakan metode menggunakan metode teacher centered learning dengan belajar menggunakan student centered learning dalam pembelajaran bahasa Inggris. Itu contoh kasus yang kita buat. Untuk dasar pengambilan keputusan pada sign test ini, yaitu jika signifikan di atas alfa atau 0,05, maka H0 diterima. Jika signifikan di bawah alfa, alfanya itu 0,05, maka H0 itu ditolak. Nah, langkah pertama itu kita menentukan hipotesis. Ada dua hipotesis yang bisa kita ambil, yaitu HA dan H0. HA itu adalah ada perbedaan antara kondisi A dan kondisi B. Sedangkan H0, hipotesis 0, itu tidak ada perbedaan antara kondisi A dan kondisi B. Nah, step kedua atau selanjutnya, kita sudah menyiapkan data yang ingin diuji. Kemudian langsung aja buka SPSS, kita klik variable view, kemudian kita ubah kolom name menjadi TCL atau Teacher Centered Learning dan SCL, Student Centered Learning. Kemudian kita ubah semua desimal menggunakan 0. Dan jangan lupa teman-teman mengubah measure-nya menjadi ordinal. Step yang ketiga, kita masukkan data yang udah kita siapkan tadi pada tabel view. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, klik data view, kita masukkan data TCL dan SCL-nya yang sudah dipersiapkan sesuai dengan kolom nama variabel. Di sini ada data, kita menggunakan ada 10 data, ada TCL dan SCL. Teman-teman bisa lihat ada perubahan, ada penurunan. Kemudian dari menu utama SPSS kita pilih Analyze. Kemudian pilih non-parametric test. Kemudian teman-teman pilih Legacy Dialog. Dan teman-teman pilih To Related Sample. Nah, pada jendela To Related Sample Test, nah kemudian teman-teman masukin variabel TCL itu ke variabel 1, ke kolom variabel 1.
Begitu juga dengan SCL ke kolom variabel 2. Nah, seperti judul kita ingin menguji sign test atau uji tanda. Nah, teman-teman jangan lupa menceklis kotak sign. Kemudian teman-teman klik OK. Nanti akan langsung muncul hasil output data. Nah, di sini ada frekuensi dan tes statistik. Nah, di sini ada SCL, TCL, TCL, ada negatif, positif, dan ties. Maksudnya apa sih? Nah, di sini ada negatif sebanyak 2, ada positif sebanyak 8, dan ada ties sebanyak 0. Nah, interpretasinya gimana? Begini. Untuk tabel frekuensi atau output SPSS tabel frequencies, negative differences itu menyatakan banyaknya nilai variabel SCL lebih kecil daripada TCL. Maka jumlah negatifnya ada 2. Kemudian untuk positive differences itu menyatakan banyaknya nilai SCL yang lebih besar daripada TCL. Ini teman-teman bisa lihat di data tadi nilai-nilainya, ada SCL, ada TCL. Teman-teman bisa bandingkan, misalkan pada siswa A atau siswa 1 nilai sebelumnya menggunakan TCL itu ada 60, kemudian pada saat metode SCL menjadi 80. Nah, di situ ada kenaikan, berarti positif. Begitu juga dengan contoh siswa atau student B, nilai menggunakan metode TCL itu 80, sedangkan pada saat menggunakan SCL menjadi 70. Nah, di situ ada pengurangan. Itu artinya negative differences. Sedangkan ties di sini ties. Nah, itu menyatakan banyaknya nilai variabel SCL sama besar nilainya dengan variabel TCL. Nah, tadi data-datanya udah kita lihat tidak ada nilai yang besarnya sama. Kemudian, apa kesimpulan yang bisa kita tarik? Berdasarkan hasil di atas, pada baris eksak signifikan terlihat bahwa nilai probabilitas 0,109. Ini teman-teman bisa lihat pada kolom output tes statistik, nilai SCL TCL itu signifikannya two-tailed itu 0,109. Nah, nilai tadi itu lebih besar daripada nilai alfa. Nilai alfa yang udah kita tetapkan yaitu 0,05. Maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya, uji hipotesis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada pembelajaran menggunakan metode TCL terhadap SCL. Mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai sign test. Kita akan langsung masuk ke sesi diskusi. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa langsung kita diskusikan. Baik, cukup sekian materi atau penjelasan dari saya. Terima kasih.